Dan jika saya katakan kepada Anda bahwa satu-satunya hal yang memisahkan Anda dari kehidupan yang lebih damai, berdaya, dan bermakna terletak pada kata-kata, pikiran, dan hati Anda. Suasana hati dan keuangan Anda tidak bergantung pada dunia luar, orang lain, atau keberuntungan. Semuanya ada di dalam diri Anda, dalam apa yang Anda ucapkan, dalam pikiran yang Anda biarkan mendominasi, dalam cara Anda bereaksi ketika sesuatu terjadi, dan bagaimana Anda mengelola setiap sen yang masuk ke tangan Anda. Video ini bukan ditujukan bagi mereka yang mencari alasan. Ini untuk mereka yang siap mengambil kendali penuh atas hidup mereka. Ketika Anda menguasai aspek internal Anda, tidak ada kekacauan eksternal yang dapat mengalahkan Anda. Apakah Anda siap untuk tingkat kontrol tersebut? Oleh karena itu, tetaplah di sini, karena kita akan berlatih bersama untuk mengoptimalkan kekuatan Anda yang sesungguhnya. Sebelum Anda memulai, tuliskan di kolom komentar, "Hari ini saya memutuskan untuk memiliki kendali penuh atas hidup saya." Selamat pagi yang penuh semangat. Lakukan dengan niat, seperti perintah langsung kepada pikiran Anda, sehingga tetap terukir dalam alam bawah sadar Anda, dan mulailah hari ini dengan pemrograman ulang menuju penguasaan totalitas diri Anda. Pertama, kendalikan ucapan Anda. Pernahkah Anda menyadari dampak dari kata-kata yang Anda ucapkan? Kata-kata Anda bukan hanya suara yang memenuhi udara. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap kalimat yang Anda ulang, membentuk cara Anda melihat kehidupan, keputusan yang Anda buat, dan emosi yang Anda alami. Kata-kata Anda menciptakan suasana, mereka seperti benih. Jika Anda menabur kata-kata positif, Anda akan menuai keyakinan. Jika Anda menabur kritik, Anda akan menuai ketidakamanan. Apa yang Anda katakan memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan, tidak hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri Anda sendiri. Oleh karena itu, mengendalikan ucapan Anda bukan hanya tindakan kesopanan, tetapi juga tindakan transformasi. Kita hidup di masa di mana banyak orang berbicara tanpa berpikir. Kita berkomentar tanpa menahan diri. Namun, berhenti sejenak sebelum berbicara dapat membuat perbedaan antara konflik dan solusi, antara luka dan rekonsiliasi. Berapa kali Anda mengatakan sesuatu yang kemudian Anda sesali? Berapa kali satu kata itu meninggalkan luka yang lebih dalam daripada pukulan fisik? Kata-kata dapat menyebabkan kerusakan ketika tidak terkontrol. Meskipun tidak dapat diubah, ada sisi positif dari kata-kata ketika digunakan dengan bijak. Katakanlah, "Saya akan mencapainya, saya mampu." Ini juga akan berlalu. Kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar atas pikiran Anda. Bahasa adalah kode yang digunakan untuk memprogram apa yang Anda lakukan dalam alam bawah sadar. Jika Anda berbicara dengan rasa takut, Anda akan hidup dalam ketakutan. Jika Anda berbicara dengan harapan, Anda akan melangkah menuju kepastian. Dialog internal yang Anda miliki dengan diri sendiri setiap hari adalah penentu harga diri Anda, motivasi Anda, dan kemampuan Anda untuk maju. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengamati diri sendiri. Dengarkan apa yang Anda katakan saat bangun tidur, ketika Anda menghadapi kesulitan, ketika Anda berbicara dengan orang yang Anda cintai. Anda harus sadar akan apa yang Anda komunikasikan. Kata-kata Anda mencerminkan orang yang ingin Anda jadi atau orang yang ingin Anda tinggalkan. Ada orang yang tidak mau mengubah hidupnya, bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak mengubah cara berbicaranya. Mereka terus mengulang keluhan yang sama, alasan yang sama, penilaian yang sama, yang pada gilirannya membuat mereka terikat pada realitas yang sama. Mengontrol ucapan Anda adalah cara untuk menguasai ruang pribadi Anda. Ini bukan tentang menekan diri, tetapi memilih dengan bijak. Ini bukan untuk diam sepanjang waktu, tetapi belajar untuk mengatakan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat dengan niat yang benar. Ada keheningan yang melindungi dan kata-kata yang menyembuhkan. Mengetahui kapan menggunakannya adalah suatu keutamaan, dan itu adalah kebajikan yang harus dilatih. Hal ini tidak akan datang dengan sendirinya pada awalnya. Namun, setiap kali Anda berhasil menghentikan komentar yang tidak perlu, setiap kali Anda memilih untuk berbicara dengan belas kasih,
bukan kemarahan, Anda akan memperkuat karakter Anda. Dalam kata-kata Epictetus, seorang filsuf stoik terkemuka, kita memiliki dua telinga dan hanya satu mulut untuk mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Stoicisme mengingatkan kita bahwa mengendalikan kata-kata kita adalah cara untuk mengendalikan takdir kita. Karena apa yang Anda katakan mencerminkan apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda pikirkan memandu tindakan Anda. Jika Anda ingin menguasai hidup Anda, mulailah dengan menguasai ucapan Anda. Biasakan untuk bertanya pada diri sendiri sebelum berbicara. Apakah ini akan membantu atau justru akan menyakiti? Tidak hanya ketika Anda berbicara dengan orang lain, tetapi juga ketika Anda berbicara dengan diri sendiri. Pikiran Anda juga merupakan kata-kata, meskipun tidak terucap, dan mereka memiliki kekuatan yang sama atau bahkan lebih besar. Bertindaklah dengan sengaja dalam apa yang Anda katakan setiap hari. Buatlah afirmasi untuk diri Anda sendiri. Arahkan pikiran Anda untuk mendengarkan pesan kekuatan, iman, dan pertumbuhan, karena semuanya dimulai di sana, dalam apa yang Anda katakan kepada diri sendiri ketika tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Ketika Anda mengendalikan ucapan Anda akan melihat hubungan Anda membaik. Apa yang Anda perdebatkan? Lebih sedikit, Anda akan lebih terhubung. Anda akan melihat bahwa dialog internal Anda menjadi lebih baik, lebih memotivasi, lebih tegas, dan Anda akan melihat bagaimana dunia mulai memperlakukan Anda dengan lebih baik. Karena Anda juga berusaha lebih baik. Ini bukan sihir, ini adalah konsekuensi. Kata-kata Anda adalah refleksi langsung dari tingkat kesadaran Anda. Kedua, kendalikan pikiran Anda. Segalanya dimulai dari pikiran Anda, benar-benar segalanya. Sebelum kata apapun, sebelum keputusan apapun, sebelum tindakan apapun, ada sebuah pikiran. Disitulah pertarungan sebenarnya terjadi. Bukan di luar. Bukan pada keadaan, bukan pada apa yang dilakukan orang lain atau tidak dilakukan, tetapi di dalam diri Anda. Pikiran Anda bisa menjadi sekutu terbaik Anda atau musuh terburuk Anda. Ia dapat mendorong Anda untuk mencapai hal-hal yang luar biasa atau dapat menyabotase setiap langkah yang Anda coba ambil. Oleh karena itu, jika Anda tidak belajar untuk mengendalikannya, ia akan mengendalikan Anda, menumbuhkan ketakutan, menabur keraguan, mengulang cerita yang membuat Anda terikat pada versi terbatas dari siapa Anda sebenarnya. Pikiran tidak pernah diam. Ia selalu ada, berbicara, membayangkan, menilai, mengingat, mengantisipasi. Masalahnya bukan pada pikiran itu sendiri, tetapi pada kenyataan bahwa seringkali kita percaya semua yang dikatakannya. Kita percaya bahwa kita tidak mampu, kita akan gagal, bahwa kita tidak cukup, dan tanpa memberikan diri kita kesempatan, kita mulai hidup dari pikiran-pikiran itu seolah-olah itu adalah kebenaran. Namun, itu bukan kebenaran. Itu hanyalah pikiran, dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Mengendalikan pikiran Anda bukanlah tentang menghilangkan pikiran negatif, tetapi tentang belajar mengenali mereka ketika muncul dan memilih untuk tidak mengikutinya. Anggaplah Anda adalah pengemudi mobil. Anda tidak dapat mencegah beberapa pikiran muncul sebagai penumpang, tetapi Anda dapat memutuskan apakah mereka akan tetap atau turun di halte berikutnya. Sebagian besar harus diturunkan, karena tidak semua pikiran layak mendapat perhatian Anda. Beberapa hanya ada untuk mengalihkan perhatian Anda, untuk menguras energi Anda, untuk menghentikan Anda. Latihlah pikiran Anda. Sama seperti Anda melatih tubuh, Anda perlu melatih pikiran Anda. Bagaimana? Pertama, amati pikiran Anda. Berhenti sejenak pada siang hari untuk memperhatikan jenis pikiran yang Anda kembangkan. Apakah itu kelangkaan, kritik, rasa bersalah, atau ketakutan? Dan segera setelah Anda mengidentifikasi mereka, ubahlah menjadi sesuatu yang memperkuat Anda. Gunakan pernyataan positif. Nyatakan apa yang Anda inginkan untuk dilihat dalam hidup Anda. Visualisasikan apa yang ingin Anda capai. Beri makan pikiran Anda dengan ide-ide yang mendorong Anda maju, bukan yang menahan Anda. Meditasi juga sangat membantu. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Cukup dengan beberapa menit sehari untuk duduk, menarik napas dalam-dalam, dan mengamati pikiran Anda tanpa bereaksi. Semakin banyak Anda berlatih, semakin Anda menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran Anda, tetapi pengamatnya.
Ini adalah langkah besar menuju pengendalian pikiran. Ketika Anda berhenti mengidentifikasi diri Anda dengan badai, Anda dapat mulai menenangkannya. Stoicisme merangkumnya dengan jelas. Itu bukan hal-hal yang terjadi pada Anda yang mempengaruhi Anda, tetapi bagaimana Anda menafsirkan apa yang terjadi pada Anda. Dan interpretasi itu terjadi dalam pikiran. Epictetus berkata, bukanlah hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Itu adalah pendapat Anda. Jadi jika Anda mengendalikan apa yang Anda pikirkan, Anda mengendalikan cara Anda hidup, karena hidup Anda adalah cerminan keadaan pikiran Anda. Jadikan pikiran Anda ruang yang bersih, kuat, dan terfokus. Jangan biarkan itu menjadi tempat pembuangan sampah emosional di mana trauma masa lalu terakumulasi, kekhawatiran tentang masa depan, dan suara-suara eksternal yang memberitahu Anda apa yang tidak dapat Anda lakukan. Isi dengan tekad, visi, dan iman. Ulangi setiap hari frasa yang memprogram ulang Anda. Saya memiliki kendali atas pikiran saya. Tidak ada yang eksternal dapat mendominasi saya. Saya memilih bagaimana menanggapi setiap situasi. Ulangi dan percayalah. Anda akan melihat betapa sedikit demi sedikit cara Anda melihat kehidupan berubah. Tidak ada halangan yang akan menghentikan Anda. Anda tidak akan lagi menghabiskan hari yang buruk, karena pikiran Anda akan dipersiapkan. Ketika Anda mengendalikan pikiran, segala sesuatu yang lain mulai menyelaraskan. Emosi Anda, keputusan Anda, hubungan Anda. Anda mulai hidup dengan lebih banyak niat, lebih banyak kejelasan, lebih bertujuan. Anda tidak lagi bereaksi, Anda memilih. Anda tidak lagi tenggelam, Anda bangkit. Anda tidak lagi bertahan hidup, Anda memimpin. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi dalam memikirkan apa yang Anda butuhkan. Ketika Anda memiliki kendali atas pikiran Anda memiliki kendali atas kehidupan. Segala sesuatu lainnya adalah konsekuensi. Oleh karena itu, latih pikiran Anda setiap hari. Jangan biarkan dia sendiri. Bimbinglah dia, arahkan dia, dan lindungi diri Anda dari diri Anda sendiri, karena pikiran yang tidak terkontrol menjadi penjara. Namun, pikiran yang terlatih adalah instrumen paling kuat yang dapat Anda miliki. Ketiga, kendalikan keadaan jiwa Anda. Suasana hati Anda tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada apa yang Anda putuskan untuk lakukan terhadap apa yang terjadi. Meskipun seringkali tampak bahwa Anda tidak memiliki kendali, kenyataannya Anda memilikinya. Anda tidak bisa menghindari perasaan, tetapi Anda dapat memilih cara Anda bereaksi terhadap apa yang Anda rasakan. Ini adalah perbedaan antara hidup terseret oleh emosi Anda atau hidup dengan kendali. Kita semua memiliki hari-hari buruk, saat-saat frustrasi, sedih, atau marah. Namun, hari yang buruk tidak harus berubah menjadi minggu yang buruk, dan tidak lama kemudian menjadi kehidupan yang buruk. Masalahnya bukan pada perasaan tersebut, tetapi pada tetap terjebak dalam apa yang Anda rasakan. Memeriksa suasana hati Anda bukanlah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan tentang penindasan emosi atau mengingkari kenyataan. Ini adalah tentang mengenali apa yang Anda rasakan dan bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan dengan itu. Misalnya, jika Anda merasa kesal, Anda dapat memilih untuk bernapas dan menenangkan diri sebelum berbicara, daripada meledak. Ya, Anda bisa merasa sedih, Anda dapat membiarkan diri Anda merasakannya, tetapi Anda juga bisa berusaha untuk melihat sekeliling Anda dan menemukan sesuatu untuk disyukuri. Tindakan kecil tersebut sudah cukup untuk mengubah energi Anda. Ketika Anda memutuskan untuk mengendalikan suasana hati, Anda mengirimkan pesan kepada pikiran Anda bahwa Anda yang memerintah, bukan dorongan hati Anda yang memilih cara hidup Anda, bukan reaksi otomatis Anda. Ini adalah tindakan kekuatan internal, dan kekuatan itu tersedia setiap hari, bahkan ketika Anda lelah, bahkan ketika ada masalah, bahkan ketika Anda merasa semuanya berjalan buruk. Mengendalikan suasana hati bukanlah berarti segalanya sempurna. Itu berarti Anda memutuskan untuk tetap teguh, meskipun keadaan tidak baik. Salah satu kesalahan umum adalah percaya bahwa suasana hati tergantung pada keadaan. Namun, jika Anda menunggu segalanya baik-baik saja untuk merasa baik, Anda akan menunggu seumur hidup. Ada orang yang hidup dengan sikap positif di tengah kesulitan,
dan ada pula yang mengeluh meskipun mereka memiliki segalanya. Perbedaannya bukan pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada disiplin emosional, pada kapasitas untuk mengarahkan pikiran dan emosi Anda terhadap hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Latihlah diri Anda untuk berhenti sejenak. Sebelum bereaksi, berhenti dan bernapas. Tanyakan pada diri Anda, apa ini? Apakah saya merasa ini permanen atau hanya sementara? Apakah ini sepadan untuk menghancurkan hari saya? Anda akan melihat bahwa 90% dari waktu itu tidak layak. Seringkali, yang paling kita hadapi bukanlah situasi itu sendiri, tetapi interpretasi yang kita buat terhadapnya. Mengubah interpretasi itu akan mengubah keadaan internal Anda, dan perubahan tersebut begitu kuat sehingga dapat mengubah seluruh hari Anda. Rasa syukur adalah alat lainnya. Ketika Anda merasa suasana hati Anda rendah, berhentilah dan bersyukurlah. Anda tidak perlu alasan yang besar. Bersyukurlah karena bisa bernafas, karena memiliki seseorang yang mencintai Anda, karena telah mengatasi hal-hal sulit di masa lalu. Setiap tindakan bersyukur meningkatkan energi Anda, menjernihkan pikiran Anda, dan membawa Anda kembali ke saat ini. Dan saat ini adalah saat di mana Anda dapat mengambil kembali kendali. Stoicisme mengingatkan kita bahwa emosi mungkin menghantam seperti ombak, tetapi kita bisa menjadi seperti batu karang, tegas, stabil, dan hadir. Marcus Aurelius menulis, ketenangan yang sempurna terdiri dari ketertiban pikiran yang baik di domain Anda sendiri. Kaum Stoik tidak berusaha menghilangkan emosi, tetapi mengatur mereka, karena mereka tahu bahwa hanya dengan cara ini bisa hidup dengan kebijaksanaan dan tujuan. Itulah tujuan sebenarnya. Bukan menjadi budak dari apa yang kita rasakan, tetapi penguasa atas apa yang kita pilih untuk lakukan dengan apa yang kita rasakan. Jangan biarkan komentar merusak hari Anda. Jangan biarkan kesalahan merampas kedamaian Anda. Jangan serahkan kekuatan emosional Anda pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Setiap kali Anda memilih pengendalian diri atas reaksi impulsif, Anda sedang membangun versi yang lebih kuat dari diri Anda. Anda sedang melatih karakter, dan itu lebih berharga daripada kemenangan eksternal. Jadikan keadaan Anda wilayah suci Anda. Lindungi, rawat, dan putuskan setiap hari emosi apa yang ingin Anda alami. Jika Anda menyimpang, kembali, bernapas, bersyukur, dan ubah sudut pandang Anda. Anda tidak perlu mengubah segalanya untuk merasa baik. Anda hanya perlu mengubah diri Anda sendiri. Dan ketika Anda melakukannya, dunia juga akan mulai merespons secara berbeda. Karena energi Anda berubah, sikap Anda meningkat, dan dengan itu pintu baru terbuka. Keempat, kendalikan keuangan Anda. Mengendalikan uang Anda adalah salah satu tindakan kebebasan yang paling kuat yang dapat Anda latih. Ini bukan tentang memiliki banyak atau sedikit, tetapi tentang bagaimana Anda mengelolanya. Apakah Anda yang memerintahnya, atau apakah ia berkuasa atas Anda? Ketika Anda tidak memiliki kendali, uang menjadi sumber kecemasan yang konstan, rasa bersalah, dan frustrasi. Namun, ketika Anda mengambil kendali, ketika Anda tahu persis di mana Anda menghabiskan, kemana Anda mengarahkan sumber daya Anda, dan apa yang Anda lakukan dengan uang Anda, hidup Anda berubah. Stres menurun, opsi meningkat, dan fokus Anda sesuai dengan apa yang sebenarnya penting. Jangan biarkan uang menguasai Anda, kendalikan emosi Anda. Banyak orang hidup di bawah tekanan terus-menerus karena terjebak dalam keinginan untuk berpura-pura, menyenangkan, atau memiliki apa yang tidak bisa mereka bayar. Utang menumpuk, pembelian impulsif, keputusan yang hanya bertujuan untuk menghilangkan kekosongan internal. Namun, kelegaan tersebut hanya sementara dan biayanya mahal. Semua ini mengapa? Karena kita tidak tahu berhenti untuk berpikir. Apakah ini benar-benar saya butuhkan? Apakah ini membawa saya lebih dekat ke tujuan saya, atau menjauhkanku darinya? Mengontrol uang Anda bukan hanya masalah angka, tetapi juga masalah mentalitas. Ini memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai dalam hidup Anda dan menggunakan sumber daya Anda sebagai alat untuk mencapainya. Ini adalah keputusan tentang apa yang layak untuk diinvestasikan dan apa yang tidak. Ini adalah belajar untuk berkata tidak pada dorongan hati dan ya pada dorongan hati masa depan. Ini bukan pelit,
tetapi cerdas. Ini adalah mengubah fokus dari kenikmatan sesaat menuju kesejahteraan abadi. Buatlah anggaran, bahkan jika Anda tidak menghasilkan banyak uang, terutama jika penghasilan Anda terbatas, karena disitulah Anda paling membutuhkannya. Kejelasan, mengetahui berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang keluar, apa yang Anda belanjakan, di mana Anda dapat memotong, berapa banyak yang dapat Anda hemat, meskipun hanya sedikit jumlahnya tidak penting. Kebiasaan itu penting, karena siapapun yang tidak tahu mengelola 1.000 tidak akan tahu juga mengelola 10.000. Mereka yang menunggu untuk mendapatkan lebih banyak sebelum berorganisasi akan terus mengalami kerugian, meskipun gajinya naik. Mulailah menabung meski hanya sedikit. Jangan lakukan itu untuk uang itu sendiri, tetapi lakukan untuk apa yang diwakilinya. Pengendalian diri, visi, tanggung jawab. Menabung bukan hanya uang yang dihemat, itu adalah keyakinan bahwa Anda akan membangun diri Anda sendiri. Ini adalah menunjukkan kepada diri Anda bahwa Anda dapat berpikir tentang masa depan tanpa mengorbankan hari ini. Jika Anda bisa berinvestasi, belajarlah, dapatkan informasi, dan buat uang Anda bekerja untuk Anda. Alih-alih selalu bekerja untuk uang, hindari pengeluaran emosional. Berapa kali Anda membeli sesuatu hanya karena Anda sedih, bosan, stres, atau ingin mengisi kekosongan? Namun, kekosongan itu tidak diisi dengan barang-barang. Itu diisi dengan tujuan, arah, dan pertumbuhan. Belilah apa yang mendekatkan Anda pada orang yang ingin Anda jadi, bukan apa yang ingin Anda lupakan untuk sejenak dari kenyataan yang tidak ingin Anda hadapi. Setiap pengeluaran adalah keputusan yang mencerminkan kondisi Anda di dalam. Stoicisme mengingatkan kita bahwa tidak ada kekayaan yang lebih besar daripada disiplin diri. Dikatakan, orang miskin bukanlah orang yang memiliki sedikit, tetapi dia yang menginginkan lebih. Mengendalikan uang Anda juga berarti mengendalikan keinginan Anda. Jangan hidup diperbudak oleh apa yang dimiliki orang lain. Jangan ukur nilai Anda berdasarkan rekening bank Anda atau kesuksesan Anda berdasarkan apa yang dapat Anda tunjukkan. Ini adalah hidup dengan apa yang diperlukan dan hal-hal yang penting. Ini adalah menempatkan sumber daya Anda untuk melayani kebajikan Anda, bukan kesombongan Anda. Ketika Anda mencapai tingkat penguasaan ini, uang tidak lagi menjadi masalah, ia menjadi alat. Anda tidak lagi hidup dalam posisi bertahan hidup dari bulan ke bulan. Anda hidup dengan tujuan. Anda bisa mengatakan tidak untuk apa yang tidak cocok untuk Anda. Anda bisa membuat keputusan jangka panjang tanpa rasa takut. Anda dapat fokus pada hal yang benar-benar penting bagi Anda karena Anda tidak diperbudak oleh biaya atau utang Anda. Memiliki kendali keuangan adalah untuk mendapatkan kedamaian. Itu adalah untuk tidur dengan tenang. Ini tentang berhenti berlarian dan mulai berjalan dengan langkah yang tegas. Ini adalah kemampuan untuk membantu orang lain, untuk berinvestasi pada diri sendiri, untuk membangun kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Anda, bukan kekurangan. Oleh karena itu, jangan puas hanya dengan menghasilkan uang. Belajarlah untuk mengaturnya, karena siapa yang mengendalikan uangnya, dialah yang mengendalikan sebagian besar hidupnya. Kelima, berhentilah menceritakan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Berhentilah menceritakan hal yang sama berulang-ulang. Cerita tentang apa yang kurang dari diri Anda, tentang apa yang tidak berjalan dengan baik, tentang apa yang mereka lakukan kepada Anda, tentang apa yang tidak dapat Anda ubah. Setiap kali Anda melakukannya, Anda berpegang pada cerita itu seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak Anda. Tetapi tidak demikian. Itu hanya sebuah versi, sebuah narasi yang Anda pilih untuk diberi makan. Semakin sering Anda mengulanginya, semakin Anda mengubahnya sebagai bagian dari identitas Anda. Anda telah selesai menjadi orang yang memiliki masalah, orang yang selalu mengalami sesuatu, korban dari segala sesuatunya yang salah. Dan tidak, Anda bukan itu. Anda jauh lebih dari itu. Namun, untuk mengetahuinya, Anda harus berhenti berbicara seolah-olah Anda kurang. Kata-kata yang Anda pilih tidaklah biasa. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Anda memiliki berat. Ia memiliki energi, ia memiliki arah. Ketika Anda berbicara dari keluhan, rasa sakit, atau frustrasi, Anda sedang menumbuhkan pandangan dunia yang memperkuat semua itu.
Anda memperkuat ikatan Anda dengan apa yang ingin Anda lepaskan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhenti menghitung apa yang telah berlalu dan mulai menceritakan apa yang Anda inginkan untuk terjadi. Ini bukan tentang penyangkalan emosi Anda atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang memilih dengan bijak cerita apa yang ingin Anda teruskan, karena ada garis yang sangat tipis antara melampiaskan dan merantai diri, antara penyembuhan dan menjadikan diri sendiri sebagai korban. Masalahnya bukan bicara sekali, tetapi masalahnya terulang berkali-kali saat-saat ketika Anda akhirnya percaya bahwa itu adalah satu-satunya versi yang mungkin. Dan itu tidak benar. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah narasi Anda. Anda hanya perlu memutuskan untuk melakukannya. Mulailah untuk berbicara secara berbeda. Mulailah menceritakan apa yang Anda bangun, bukan apa yang Anda runtuhkan. Bicarakan tentang impian Anda, bukan alasan Anda. Bicarakan tentang pembelajaran Anda, bukan hanya dari luka-luka Anda. Ketika Anda melakukannya, Anda memprogram ulang pikiran Anda. Fokus Anda berubah, energi Anda berubah, dan apa yang Anda tarik juga berubah. Karena Anda tidak lagi memposisikan diri Anda sebagai seseorang yang menderita hidup, tetapi sebagai seseorang yang mengubah. Terkadang, diam juga merupakan bagian dari proses penyembuhan. Anda tidak perlu memberitahu seluruh dunia setiap detail dari apa yang Anda alami. Terkadang, pertumbuhan yang paling mendalam terjadi dalam keheningan. Ketika, daripada menjelaskan apa yang Anda alami, Anda memutuskan untuk memprosesnya, mengatasinya, dan beralih ke yang lain. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun. Anda tidak perlu membenarkan diri Anda sendiri. Anda hanya perlu bergerak maju. Stoicisme memahami hal ini dengan baik. Orang bijak Stoa mengajarkan bahwa apa yang Anda kendalikan adalah milik Anda sendiri. Pikiran, tindakan, respons Anda terhadap apa yang terjadi, tetapi bukan kejadian itu sendiri. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kembali kendali tersebut adalah melalui bahasa. Epictetus berkata, "Jangan jelaskan filosofi Anda, jalani. Jangan jelaskan hidup Anda, jalani. Tunjukkan perubahan Anda dengan sikap Anda, bukan dengan pidato. Biarkan hasil Anda berbicara sendiri lebih dari sekadar kata-kata Anda. Ubah keseluruhan narasi Anda dari 'saya tidak tahan lagi' menjadi 'saya sudah mengatasinya'. Ubah 'saya yang rusak' menjadi 'saya yang kini membangun kembali diri saya sendiri'. Anda lihat, itu bukan tentang berbohong pada diri sendiri. Itu adalah tentang memilih perspektif yang mendorong Anda, bukan yang menjatuhkan Anda. Ini adalah keputusan Anda. Suara Anda tidak akan menjadi gema luka Anda, tetapi panduan untuk penyembuhan Anda. Dari hari ini, buatlah komitmen kepada diri Anda sendiri. Berbicaralah hanya untuk maju. Tidak ada lagi keluhan kosong, tidak ada lagi pengulangan yang mengikat Anda. Tidak ada lagi pidato yang meninggalkan Anda di tempat yang tidak Anda inginkan. Berbicaralah dengan maksud. Berbicaralah seperti seseorang yang tahu bahwa kata-kata membangun. Seperti seseorang yang memahami bahwa apa yang Anda katakan menciptakan. Karena ya, ucapan Anda memiliki kekuatan. Gunakanlah secara sadar. Jika Anda perlu melampiaskannya, lakukan sekali dengan seseorang yang Anda percayai, dengan tujuan untuk melepaskan, bukan untuk terjebak di dalamnya. Kemudian ubahlah pembicaraan Anda, ubahlah fokus Anda, bicarakan rencana Anda, kebiasaan Anda, tujuan Anda, isi dialog Anda dengan tindakan, bukan stagnasi. Karena setiap kali Anda berbicara tentang apa yang Anda bangun, Anda memperkuatnya. Dan setiap kali Anda berbicara tentang apa yang ingin Anda tinggalkan tanpa ada niat untuk melepaskannya, Anda juga memperkuatnya. Berhentilah menghitung apa yang terjadi. Mulailah memberitahu apa yang ingin Anda ciptakan. Keenam, buatlah pikiran Anda bekerja sesuai keinginan Anda, karena jika tidak, ia akan merugikan Anda tanpa Anda sadari. Pikiran tidak berhenti sepanjang hari, berpikir, menganalisis, menilai, membandingkan, mengingat, membayangkan. Namun, yang penting bukanlah apa yang Anda pikirkan, tetapi jenis pemikiran apa yang sedang berlangsung. Disinilah Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Arahkan aktivitas mental Anda ke arah yang bermanfaat bagi Anda, yang memperkuat Anda, yang mendorong Anda untuk tumbuh.
Jika Anda tidak mengambil kendali itu, pikiran akan mulai mengulang apa yang diketahui, nyaman, dan negatif. Ia akan berkata kepada Anda tidak bisa, Anda sudah gagal, mengapa mencoba? Jika Anda mempercayainya, Anda akan melakukannya. Pikiran bisa menjadi sekutu terbaik Anda atau musuh terburuk Anda. Semua tergantung pada bagaimana Anda melatihnya. Setiap pikiran yang Anda izinkan tanpa pertanyaan, setiap interpretasi yang Anda terima tanpa menyaringnya, menjadi pemrograman internal yang mengarahkan Anda. Jika Anda menafsirkan bahwa segalanya adalah terhadap Anda akan hidup dalam posisi defensif. Jika Anda berpikir Anda tidak punya jalan keluar, Anda akan berhenti mencarinya. Namun, jika Anda memutuskan untuk melihat setiap rintangan sebagai pelatihan, setiap jatuh sebagai bagian dari proses, dan setiap hari sebagai kesempatan, pikiran Anda akan mulai menjadi sekutu yang kuat. Untuk mencapai hal ini, Anda perlu berlatih perhatian, mengamati pikiran tanpa membiarkan diri Anda terbawa oleh mereka. Tidak semua pikiran itu milik Anda benar. Tidak semua dari Anda setuju. Tidak semua orang layak mendapatkan perhatian Anda. Belajarlah untuk berhenti, bertanya, dan memilih. Apakah pikiran ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari orang yang saya inginkan? Jika menjauhkan Anda, ubahlah. Gantilah dengan pikiran yang dapat memperkuat Anda. Ini bukan penipuan diri sendiri. Ini adalah pemrograman ulang yang sadar. Pikiran Anda memakan apa yang Anda berikan. Jika Anda mengonsumsi keluhan, drama, dan ketakutan, itu akan menghasilkan. Namun, jika Anda memberinya makan dengan ide-ide kemungkinan, dengan kebiasaan rasa syukur, dengan afirmasi positif, itu akan mulai menghasilkan pikiran-pikiran yang mendorong Anda maju. Sama seperti Anda peduli pada tubuh Anda dengan apa yang Anda makan, jaga kesehatan pikiran Anda dengan apa yang Anda pikirkan. Setiap ide yang Anda biarkan tumbuh subur di dalam diri Anda memiliki konsekuensi. Anda memutuskan taman mana yang ingin Anda tanam. Itu tidak mudah. Kadang-kadang, pikiran Anda akan berteriak segalanya kepada Anda, bertentangan dengan apa yang Anda inginkan. Ia akan mengingatkan Anda tentang kesalahan Anda, kegagalan Anda, dan ketakutan terdalam Anda. Namun disinilah Anda harus bersikap tegas. Jangan melawan pikiran. Latihlah. Bicaralah padanya, jawab dengan fakta. Tunjukkan kepadanya bahwa Anda bisa meskipun Anda takut, bahwa Anda mampu meskipun Anda telah gagal, bahwa Anda terus maju meskipun belum terlihat seperti itu. Ketika Anda mengulang pesan-pesan ini dengan konsistensi, pikiran Anda mulai mempercayainya, dan ketika ia mempercayainya, ia akan bertindak sesuai dengan itu. Stoicisme memahami dinamika ini dengan baik. Marcus Aurelius menulis, kehidupan manusia adalah apa yang dia pikirkan. Dia memiliki alasan. Segala sesuatu yang Anda lakukan, segala sesuatu yang Anda toleransi, segala sesuatu yang Anda bangun atau hancurkan, dimulai dengan sebuah pikiran. Jika Anda tidak mengendalikan akar itu, Anda tidak akan bisa mengendalikan buahnya. Itulah sebabnya kaum Stoa mempraktikkan penguasaan batin sebagai rute paling langsung menuju kebebasan sejati. Karena mereka tahu bahwa jika Anda mampu mengatur diri sendiri di dalam, tidak ada hal eksternal yang bisa mendominasi Anda. Buatlah pikiran Anda menjadi alat konstruksi. Gunakanlah untuk membayangkan solusi, bukan untuk memberi makan masalah. Untuk memvisualisasikan apa yang Anda inginkan, bukan untuk menciptakan kembali apa yang Anda takuti. Jangan biarkan pikiran Anda menjadi pabrik alasan. Ubah menjadi sumber motivasi. Bahwa setiap kali Anda ragu, ia akan mengingatkan Anda tentang tujuan Anda. Bahwa setiap kali Anda jatuh, ia akan mengingatkan Anda mengapa Anda memulai. Bahwa setiap kali Anda hilang, ia akan membawa Anda kembali ke pusat Anda. Anda memiliki kekuatan untuk memilih pikiran, meskipun terkadang tidak tampak demikian, bahkan jika Anda berpikir bahwa mereka memilih Anda. Anda bisa berdiri di tengah kekacauan dan memutuskan, saya tidak akan memberi makan ini. Saya akan berpikir secara berbeda. Saya akan berpikir seperti seseorang yang percaya pada diri saya sendiri. Masa depan, bukan sebagai seseorang yang bersembunyi di masa lalunya. Meskipun perubahan ini mungkin tampak kecil, ia mengubah segalanya.
Terbuat dari pikiran Anda adalah sekutu terbaik Anda. Ketujuh, menabung dengan tujuan. Menabung bukan sekadar mengumpulkan uang. Ia merupakan langkah menuju kebebasan finansial. Memahami bahwa setiap mata uang yang Anda pilih untuk tidak dibelanjakan pada hari ini adalah benih yang Anda tanam di ladang masa depan Anda. Ini bukan tentang akumulasi yang didorong oleh ketakutan, tetapi tentang bertindak dengan niat yang jelas. Hidup dengan kesadaran penuh tentang apa yang benar-benar ingin Anda capai, dan memutuskan untuk menginvestasikannya pada sesuatu yang memiliki nilai jangka panjang, alih-alih menghabiskannya untuk kepuasan sementara. Menabung bukanlah suatu pengorbanan, melainkan sebuah visi. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hal yang Anda inginkan saat ini akan bermanfaat bagi Anda di masa depan. Tidak semua yang dapat Anda beli selaras dengan keinginan Anda, sebab kekuatan finansial sejati terletak pada kemampuan untuk menggunakan dengan bijak apa yang Anda miliki. Ketika Anda menabung dengan tujuan, setiap keputusan keuangan menjadi penegasan terhadap masa depan Anda. Anda tidak menghabiskan uang untuk mengisi kekosongan. Anda berinvestasi untuk membangun nilai, bukan untuk pembelian impulsif. Anda memilih dengan hati nurani, karena Anda menyadari bahwa setiap tindakan kecil dari pengendalian diri membawa Anda lebih dekat kepada kehidupan yang Anda inginkan. Hidup tanpa beban, tanpa utang, dan tanpa bergantung pada gaji berikutnya untuk bertahan hidup. Jangan khawatir, ini adalah kehidupan di mana Anda dapat berkata tidak pada hal-hal yang menjauhkan Anda dari tujuan Anda, dan ya pada hal-hal yang memperkuat Anda. Langkah pertama yang perlu diambil adalah memahami mengapa Anda menabung. Apakah itu untuk investasi yang akan memberi Anda lebih banyak kebebasan? Untuk dana darurat yang memberikan ketenangan pikiran? Atau untuk sebuah impian yang telah Anda tunda selama bertahun-tahun? Memiliki tujuan yang jelas menjadikan tindakan menabung bukan sebagai beban, tetapi sebagai suatu tindakan yang kuat. Ini bukan lagi tentang merampas diri Anda sendiri, melainkan tentang memprioritaskan. Ini bukan lagi hukuman, melainkan strategi, dan Anda tidak memerlukan pendapatan besar untuk memulainya. Yang Anda butuhkan adalah konsistensi, niat, dan fokus yang jelas. Banyak orang menunda menabung dengan harapan dapat memperoleh lebih banyak di masa depan. Namun, jika Anda tidak dapat menyimpan sesuatu saat ini, Anda juga tidak akan mampu melakukannya ketika pendapatan Anda meningkat, karena ini bukan masalah pendapatan, melainkan kebiasaan. Mulailah dengan hal kecil. Anda sudah memilikinya, tetapi mulailah. Simpan persentase setiap minggu, betapapun kecilnya. Ini akan membangun tanggung jawab keuangan, dan seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat kepercayaan diri Anda tumbuh bersamaan dengan tabungan Anda. Hindari pengeluaran yang didorong oleh emosi. Pelajari untuk mengidentifikasi kapan Anda berbelanja untuk merasa lebih baik, dan kapan Anda melakukannya karena benar-benar membutuhkannya. Jangan gunakan uang untuk menenangkan emosi. Gunakan uang sebagai alat untuk mendekatkan diri pada apa yang Anda inginkan. Ketika konsumsi Anda selaras dengan tujuan, Anda tidak hanya menghabiskan lebih sedikit, tetapi juga hidup dengan lebih banyak niat, kesadaran, dan arah. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kesejahteraan tidak bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan pada tatanan internal. Seneca menyatakan, kekayaan lebih banyak terletak pada kenikmatan daripada kepemilikan. Menikmati tidak berarti menyia-nyiakan. Ini berarti mengetahui bahwa Anda dapat hidup dengan baik, bahkan dengan lebih sedikit. Jika Anda memiliki kedamaian, kejelasan, dan kendali atas keuangan Anda. Kaum Stoa mempromosikan penghematan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan menuju kebebasan. Siapa yang memiliki sedikit kebutuhan, memiliki sedikit ketakutan, dan orang yang tidak takut pada kehidupan sederhana, memiliki kekuatan. Jadikan menabung sebagai pernyataan harian. Saya membangun sesuatu yang lebih besar dari keinginan sederhana. Frasa tersebut seharusnya menjadi panduan keputusan Anda. Tulislah, milikilah sekarang, dan biarkan itu menjadi filter setiap kali Anda menghadapi godaan untuk menghabiskan uang yang tidak perlu. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini masuk akal atau apakah itu mengurangi tujuan saya? Jika jawabannya tidak, maka itu bukan yang Anda butuhkan. Hadiahkan diri Anda dengan apa yang Anda anggap penting.
Bukan dengan lebih banyak barang, tetapi dengan lebih banyak ketenangan, lebih banyak ruang mental, dengan perasaan bahwa apapun yang terjadi, Anda memiliki bantalan yang mendukung Anda, cadangan yang berbicara dari disiplin Anda, dari visi Anda, dari karakter Anda. Disitulah letak nilai sejati dari penghematan dalam apa yang diwakilinya, bukan sekadar dalam apa yang dikandungnya. Jika Anda menyimpang, kembali. Kita semua membuat kesalahan finansial. Yang penting adalah jangan terjebak dalam rasa bersalah. Ambil langkah, sesuaikan, tingkatkan. Ingat alasan Anda memulai, ingat siapa yang ingin Anda jadi, dan teruslah maju dengan tekad. Nomor 8. Pentingnya berdiam diri tentang rencana Anda. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam diam, terutama ketika berkaitan dengan rencana Anda, tujuan Anda, dan impian-impian yang sedang Anda bangun dengan begitu banyak usaha. Setiap kali Anda membicarakannya dengan lantang, tanpa ada tindakan yang mengikutinya, Anda melepaskan sebagian energi yang seharusnya Anda gunakan untuk maju. Suara yang bertentangan, tetapi nyata. Semakin banyak Anda berbicara, semakin sedikit Anda berbuat. Dan bukan karena Anda tidak ingin melakukannya, tetapi karena tanpa sadar Anda telah menerima sebagian dari penghargaan emosional hanya dengan menceritakannya. Validasi, tepuk tangan, perhatian, semua itu dapat membuat Anda terjebak dalam impuls. Ketika Anda membagikan rencana Anda terlalu cepat, Anda membuka pintu bagi pendapat luar untuk ikut campur. Orang-orang yang tidak memahami visi Anda, yang tidak tahu sejarah Anda, yang tidak merasakan semangat Anda seperti Anda, mulai memberikan pendapat, meragukan, dan mempertanyakan. Bahkan jika Anda berpikir bahwa itu tidak mempengaruhi Anda, ada sesuatu di dalam diri Anda yang mulai goyah. Apa yang dulunya antusiasme, kini berubah menjadi keraguan. Apa yang dulunya impuls, sekarang menjadi analisis berlebihan. Semua ini berasal dari berbicara sebelum bertindak. Anda tidak perlu memberitahu dunia apa yang akan Anda capai. Anda tidak perlu mengiklankan setiap langkah, setiap ide, setiap rencana. Fokus Anda bukan pada apa yang orang lain pikirkan tentang jalan Anda, tetapi pada menjalani perjalanan itu. Karena semakin Anda diam, semakin kuat tekad Anda. Semakin banyak Anda bertindak dalam diam, semakin kuat kejutannya ketika hasilnya berbicara sendiri. Ketika hasil tersebut berbicara, mereka akan berbicara dengan keras. Tidak akan ada kebutuhan untuk penjelasan. Mereka tidak akan memerlukan pembenaran. Mereka hanya akan menunjukkan apa yang Anda lakukan sementara semua orang mengira Anda tidak melakukan apa-apa. Diam bukan berarti bersembunyi. Ini bukan tanda ketakutan, tetapi kematangan. Ini adalah pemahaman bahwa tidak semua hal harus dibagikan, bahwa tidak semua orang perlu tahu bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibangun dalam keintiman, dalam ketenangan, jauh dari kebisingan dan harapan orang lain. Karena di sana, tanpa tekanan, tanpa gangguan, tanpa perbandingan, disitulah realitas lahir, padat, milik Anda. Jangan meremehkan kekuatan tindakan senyap. Ada kekuatan yang luar biasa untuk bekerja ketika tidak ada seorang pun yang melihat Anda, dalam membangun tanpa perlu menunjukkan, dalam bergerak maju tanpa berteriak. Mayoritas orang menginginkan pengakuan segera, namun mereka yang benar-benar mencapai sesuatu yang hebat memahami bahwa mereka harus menabur terlebih dahulu yang tersembunyi untuk kemudian menuai hasil yang dapat dilihat. Penaburan itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan yang terpenting, kebijaksanaan. Stoicisme memahami hal ini dengan baik. Epictetus mengajarkan bahwa Anda tidak perlu menjelaskan filsafat, tetapi menjalaninya. Ini bukan tentang berbicara mengenai apa yang akan Anda lakukan. Ini tentang melakukannya. Karena ketika Anda melakukannya, dunia mendengarkan tanpa Anda harus mengatakan satu kata pun. Marcus Aurelius juga menjelaskannya dengan jelas. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Jangan membicarakannya. Sesederhana itu. Diam adalah kekuatan. Kebisingan seringkali hanya rasa tidak aman yang terselubung. Belajarlah untuk menikmati proses tanpa kebutuhan akan validasi eksternal. Buatlah setiap harinya dipenuhi dengan langkah-langkah, bukan dengan janji.
biarkan fokus Anda tertuju pada kemajuan, bukan pada memberi kesan. Salurkan energi Anda ke dalam pekerjaan nyata, bukan ke dalam harapan akan tepuk tangan. Karena ketika prestasi datang, jika dibangun dengan baik, maka akan berbicara sendiri dengan lebih jelas dan berdampak lebih besar daripada 1000 pidato kosong. Terapkan ide ini dengan ketelitian. Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, simpan, tulis, baca, visualisasikan, tetapi jangan mengiklankannya. Jangan memakainya sebagai tabel untuk dianalisis orang lain. Lindungi dia. Rawatlah dia seperti api kecil yang masih bisa dipadamkan dengan napas sekecil apapun. Biarkan tumbuh, biarkan itu menjadi lebih kuat, dan ketika itu menjadi api, maka akan menyala dengan sendirinya. Ini bukan berarti pasif, tetapi strategi. Ini bukan penarikan, tetapi fokus. Ketika yang lain membuang waktu menghitung niat, Anda mendapatkan kemajuan dengan berjalan dalam keheningan. Sementara yang lain berbicara tentang apa yang suatu hari akan mereka lakukan, Anda adalah orang yang sudah melakukannya. Dan itu memiliki kekuatan magnetis yang tak terhentikan, transformator. Anda tidak perlu berjanji, Anda hanya perlu bertindak. Anda tidak perlu menjelaskan mimpi Anda. Cukup Anda perlu mengerjakannya. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun. Cukup Anda perlu menunjukkan hasil. Jadi tetap diam, tidak bersembunyi, tetapi untuk melindungi energi Anda. Nomor 9. Atur pikiran Anda seperti mebel. Bayangkan pikiran Anda seperti perabot antik, kokoh, penuh laci. Setiap laci memiliki label: ketakutan, kegembiraan, kemarahan, motivasi, keraguan, kelelahan, kegelisahan, rasa syukur. Semua yang Anda pikirkan dan rasakan dalam sehari tersimpan di sana. Namun, masalahnya adalah kebanyakan orang hidup dalam kekacauan, dengan semua laci terbuka pada saat yang bersamaan, dengan pikiran bercampur dengan emosi, dengan kemarahan dari masa lalu, bertabrakan dengan kekhawatiran masa depan. Sangat sulit untuk maju dalam keadaan seperti ini, karena ketika Anda tidak mengatur pikiran Anda, emosi apapun dapat menguasai hari Anda dan mengarahkannya tanpa izin Anda. Oleh karena itu, Anda perlu mulai merapikannya. Anda perlu mengetahui apa yang terjadi di dalam diri Anda tanpa membiarkan apapun yang terjadi menyeret Anda ke bawah. Jika Anda merasa marah, masukkan ke dalam laci. Jika Anda merasa takut, masukkan itu juga. Jangan mencoba untuk menghilangkan apa yang Anda rasakan. Cobalah untuk menemukannya, mengenalinya, beri nama, dan tempatkan di tempat yang semestinya. Ketika Anda melakukan hal itu, Anda tidak hanya menjadi tenang, tetapi Anda juga menjadi penguasa pikiran Anda. Pikiran yang terorganisir memiliki kekuatan, fokus, dan tujuan. Ada hari-hari ketika Anda bangun dengan campuran emosi yang aneh. Anda merasa cemas, tetapi juga berharap. Anda merasa termotivasi, tetapi pada saat yang sama lelah. Dan jika Anda tidak mengatur semua itu, Anda akhirnya bertindak dari kekacauan. Anda membuat keputusan berdasarkan impuls. Anda bereaksi tanpa berpikir. Anda mungkin merasa lumpuh saat menghadapi keraguan atau meledak tanpa alasan. Namun, ketika Anda berhenti, bernapas, dan melihat laci mana yang terbuka, Anda mendapatkan kembali kendali. Anda berkata, "Yang saya rasakan adalah kelelahan, bukan demotivasi. Yang saya pikirkan adalah ketakutan, bukan kenyataan." Kejelasan itu mengubah segalanya. Menerapkannya sederhana, tetapi membutuhkan praktik. Setiap kali Anda merasakan sesuatu yang intens, jangan langsung bereaksi. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apa ini? Saya merasa apa? Di mana saya bisa menaruhnya? Jika itu kesedihan, masukkan ke dalam laci kesedihan. Mungkin itu frustrasi karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan Anda, dan Anda tempatkan begitu saja. Setelah Anda melakukannya, Anda bernapas dan memutuskan apa yang harus dilakukan dari keadaan yang lebih bersih dan lebih terfokus. Anda tidak menyangkal apa yang Anda rasakan. Anda hanya memesan pikiran tersebut. Dan itu sudah merupakan tindakan yang sangat besar dari kekuatan pribadi. Karena pikiran yang tidak teratur seperti rumah yang penuh dengan kebisingan. Anda tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Anda tidak tahu dari mana harus memulai. Anda tidak tahu bagaimana untuk melangkah maju.
Namun, pikiran yang teratur memberi Anda ruang untuk melihat dengan jelas, bertindak dengan niat, dan memutuskan dari kesadaran, bukan dari dorongan. Ketika Anda hidup seperti ini, hari-hari Anda menjadi lebih ringan, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena Anda tidak lagi tenggelam dalam setiap emosi. Anda tidak lagi bereaksi dengan intensitas terhadap segala hal. Anda belajar untuk menyaring, untuk mengelola, untuk memutuskan. Sikap tabah selalu berbicara tentang domain internal. Epictetus berkata, bukan benda-benda itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Artinya, apa yang membuat Anda kesal bukanlah apa yang terjadi, tetapi gangguan mental yang Anda izinkan untuk terjadi. Marcus Aurelius berlatih pengamatan diri secara terus-menerus. Ia memeriksa bagian dalam dirinya seperti seseorang yang sedang memeriksa peta. Berusaha memahami apa yang dia rasakan, mengapa dia merasakannya, dan bagaimana dia bisa mengungkapkannya pada tempat yang tepat untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Itulah inti dari pikiran yang terorganisir dengan baik. Jika Anda melakukan ini sebagai kebiasaan sehari-hari, Anda akan melihat bahwa energi Anda meningkat. Anda tidak lagi melelahkan diri secara emosional dengan apapun. Anda tidak lagi membawa di punggung Anda apa yang seharusnya Anda tinggalkan di dalam laci. Produktivitas Anda meningkat, hubungan Anda dengan diri sendiri semakin kuat, dan hubungan Anda dengan orang lain menjadi lebih jernih dan sehat. Karena ketika Anda baik-baik saja di dalam, semua yang Anda lakukan di luar berbaris. Mulailah hari ini. Luangkan beberapa menit di akhir hari untuk meninjau laci mental Anda. Tanyakan pada diri Anda, emosi apa yang saya rasakan hari ini? Mana yang saya biarkan terbuka tanpa menutup? Di mana saya membutuhkannya pembersihan? Lakukan dengan jujur, tanpa menghakimi, hanya dengan maksud untuk mengatur, untuk memahami diri sendiri lebih baik, untuk mengambil kontrol. Karena pada akhirnya, pikiran bukanlah musuh Anda. Mereka adalah alat yang sangat kuat. Namun, seperti alat apapun, mereka membutuhkan ketertiban, arahan. Jika Anda tidak memberikannya padanya, kekacauan akan melakukannya. Jadi aturlah pikiran Anda seperti Anda akan mengatur ruang Anda dengan lebih baik. Berikan strukturnya, berikan tujuan, berikan kejelasan, dan Anda akan melihat bagaimana ketika semuanya berada pada tempatnya, Anda juga mulai merasakannya di dalam diri Anda. Nomor 10. Tanggapi, jangan bereaksi. Ini merupakan salah satu kunci paling ampuh untuk menjalani kehidupan dengan kecerdasan emosional, penguasaan diri, dan tujuan yang jelas. Setiap hari, Anda akan menghadapi situasi yang membuat Anda tidak nyaman, orang-orang yang memprovokasi, dan saat-saat yang menantang Anda. Dalam kondisi tersebut, Anda akan memiliki pilihan, bereaksi secara otomatis atau menanggapi dengan kesadaran. Yang pertama, akan menjauhkan Anda dari apa yang ingin Anda bangun. Yang kedua, akan membawa Anda lebih dekat. Bereaksi bersifat otomatis. Itu membiarkan emosi mengambil kendali. Anda menjawab dengan kemarahan, membuat keputusan dari rasa takut, berteriak karena kesombongan, atau pergi tanpa berpikir. Tentu saja, hal ini mungkin memberikan rasa lega pada saat itu, tetapi kemudian datanglah penyesalan, rasa bersalah, dan kerusakan yang ditimbulkan. Karena apa yang keluar tanpa filter seringkali meninggalkan bekas, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Bereaksi berarti hidup tanpa strategi, tanpa niat, dan tanpa kejelasan. Menanggapi adalah tindakan kekuatan internal. Ini adalah proses berhenti sejenak, bernapas, dan memperhatikan apa yang Anda rasakan tanpa membiarkan hal tersebut bertransformasi menjadi reaksi otomatis. Ini adalah pengakuan bahwa ada kemarahan, tetapi tidak membiarkan kemarahan tersebut mengatur keputusan Anda. Anda memberi diri Anda beberapa detik untuk bertanya, apa yang ingin saya capai dengan apa yang akan saya katakan atau lakukan? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya, dengan tujuan saya, dengan siapa saya ingin menjadi? Dengan demikian, berhenti sejenak, memilih, berbicara jika perlu, tetap diam jika itu lebih bijaksana, dan bertindak jika itu sesuai, menunggu jika itu adalah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan.
Ketika Anda belajar untuk menanggapi alih-alih bereaksi, hidup Anda akan berubah. Hubungan Anda menjadi lebih sehat karena Anda tidak lagi berdebat tentang segala hal. Energi Anda lebih terjaga karena Anda tidak menyia-nyiakannya pada ledakan emosi. Keputusan Anda lebih tepat karena dipandu oleh pikiran, bukan oleh kekacauan internal. Yang terbaik dari semua ini, Anda menjadi seseorang yang dapat dipercaya, baik oleh orang lain maupun oleh diri Anda sendiri. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi Anda dapat berlatih. Setiap kali seseorang mengungkapkan sesuatu yang mengganggu Anda, latihlah untuk berhenti sejenak. Jangan langsung menjawab. Jika Anda bisa, hitung sampai 5. Jika situasinya sangat intens, ambil jarak sedikit. Luangkan waktu sejenak. Bernapas. Kenali bagaimana perasaan Anda. Saya merasa kesal. Saya merasa frustrasi. Ini mengingatkan saya pada luka dalam diri saya. Kemudian putuskan dengan kepala dingin. Oke, bagaimana saya bisa menyampaikan perasaan ini tanpa menyerang, tanpa menghancurkan, tanpa menutup diri? Ini bukan tentang menekan diri sendiri, bukan tentang tidak bertindak dengan tegas atau menelan apapun yang Anda rasakan. Ini tentang mengekspresikan diri Anda dengan kejelasan dan tanggung jawab, karena ketika Anda merespons alih-alih bereaksi, Anda tidak menyembunyikan emosi Anda memimpin mereka. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai kedewasaan yang dapat Anda kembangkan, sebab siapapun bisa berteriak, siapapun bisa menghina, siapapun bisa meledak, tetapi tidak semua orang bisa mengamati diri mereka sendiri dan merespons dengan bijak. Stoicisme mendukung gagasan ini dengan tegas. Seneca berkata, kekuatan terbesar adalah tetap tenang dalam menghadapi apa yang tidak dapat dikontrol. Marcus Aurelius mengingatkannya terus-menerus dalam meditasinya. Jangan biarkan emosi mengatur alasan Anda. Bagi kaum Stoa, orang bijak bukanlah orang yang tidak merasakan, tetapi dia yang tidak membiarkan dirinya terseret. Orang yang merasakan, tetapi merespons dengan kebajikan. Jadikan ini sebagai kebiasaan, amati diri Anda setiap hari. Tanyakan pada diri Anda sendiri berapa kali Anda bereaksi dan berapa kali Anda menanggapi. Jangan menghakimi diri sendiri, cukup pelajari. Rayakan setiap kali Anda berhasil tetap tenang. Bersyukurlah untuk setiap momen di mana Anda dapat berbicara dengan tegas, tetapi tanpa menyakiti. Itu adalah kemenangan kecil yang membangun kehidupan yang hebat. Karena tujuannya bukan untuk menghindari konflik, tetapi lebih kepada mengetahui bagaimana cara menghadapinya dengan kecerdasan. Ini bukan tentang tidak merasakan, tetapi merasakan dengan kesadaran. Jangan mencoba mengendalikan segalanya, tetapi kendalikan diri Anda. Ketika Anda menanggapi dan tidak bereaksi, Anda menjadi pemilik dunia batin Anda. Ketika Anda memiliki kendali dari dalam, tidak ada kekacauan di luar yang dapat menghancurkan Anda. Selalu pilih jeda, pilih refleksi, pilih untuk bertindak dari nilai-nilai Anda dan bukan dari luka-luka Anda. Anda akan melihat bagaimana setiap jawaban Anda akan menjadi benih perdamaian, kejelasan, dan kekuatan. Nomor 11. Disiplin uang. Disiplin uang tidak berkaitan dengan seberapa banyak yang Anda peroleh, tetapi dengan cara Anda berpikir, memutuskan, dan bertindak setiap kali uang masuk ke tangan Anda. Anda bisa memperoleh banyak tetapi tetap hidup dalam kelangkaan terus-menerus, atau berpenghasilan sedikit dan mulai membangun fondasi yang kokoh untuk kebebasan finansial. Kuncinya bukan pada kuantitas, tetapi pada disiplin, dalam mentalitas yang Anda miliki ketika menghadapi setiap pengeluaran, setiap pendapatan, dan setiap pilihan ekonomi. Karena uang bukan sekadar angka, ini adalah tentang kebiasaan. Jika Anda tidak mendisiplinkan diri, kebiasaan tersebut, seberapa banyak pun uang yang datang, akan pergi. Semua ini dimulai dari kerangka berpikir Anda. Jika Anda memiliki pola pikir kelangkaan, Anda akan bertindak dengan rasa takut, impulsif, dan mendesak. Anda akan menghabiskan untuk hal-hal yang tidak Anda butuhkan, hanya untuk merasa lebih baik saat ini. Anda akan menghindari melihat keuangan Anda karena tidak ingin menghadapi kenyataan. Namun, jika Anda mengadopsi mentalitas berkelimpahan, bukan karena memiliki banyak, tetapi karena Anda tahu bahwa Anda dapat membangun lebih banyak, Anda mulai mengambil keputusan yang berbeda, melihat jangka panjang, berpikir tentang pertumbuhan, mencari stabilitas, dan fokus pada apa yang Anda perkuat.
bukan hanya pada apa yang Anda hibur. Mendisiplinkan uang adalah mengambil kendali. Ini berarti berhenti bergerak berdasarkan dorongan hati dan mulai bergerak dengan tujuan yang jelas. Ini adalah menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Berapa banyak yang ingin Anda simpan? Utang apa yang ingin Anda lunasi? Investasi apa yang ingin Anda mulai? Gaya hidup seperti apa yang ingin Anda jalani? Dan bukan sekadar bermimpi tentang hal itu, tetapi menuliskannya di selembar kertas dengan angka, tanggal, dan tindakan konkret. Karena apa yang tidak diukur tidak akan diperbaiki. Dan apa yang tidak diukur tidak akan diperbaiki jika Anda tidak mengorganisir diri sendiri. Anda akan kalah. Buatlah anggaran. Meskipun pada awalnya Anda merasa biaya, bahkan jika Anda menganggapnya tidak berguna, lakukanlah. Ini adalah alat untuk kejelasan. Ketahui dengan tepat berapa banyak yang masuk dan berapa banyak yang keluar. Ini memberi Anda kekuatan. Ini memungkinkan Anda untuk melihat di mana Anda membuang-buang energi, waktu, dan usaha Anda. Anggaran bukanlah penjara. Ini adalah kompas. Ini bukan untuk membatasi Anda, tetapi untuk membantu Anda mengambil keputusan dengan hati nurani, sehingga Anda tahu kapan harus mengatakan ya terhadap rasa takut, dan kapan harus mengatakan tidak dengan tegas. Mulailah menabung, walaupun sedikit, karena menabung itu tidak ada ruginya. Menyimpan uang adalah pernyataan. Saya percaya pada diri saya sendiri. Saya percaya pada masa depan yang sedang saya bangun. Setiap dolar yang Anda sisihkan adalah sebuah benih. Jika Anda menaburnya dengan tekun dan sabar, suatu saat Anda akan menuainya. Tenanglah, Anda akan tidur lebih baik, Anda akan hidup lebih baik, karena tidak ada kebebasan tanpa ketertiban, dan tidak ada pertumbuhan tanpa pengorbanan. Belajarlah untuk menunda kepuasan. Ini adalah salah satu tes terbesar disiplin keuangan. Melihat sesuatu yang Anda inginkan, tetapi berkata tidak sekarang. Tahan dorongan itu, pikirkan tentang tujuan utama Anda, dan prioritaskan tujuan di atas keinginan saat ini. Ini bukan merampas hak Anda, tetapi memberdayakan diri Anda. Memahami bahwa kesejahteraan sejati tidak datang dari pengeluaran hari ini, tetapi dari membangun masa depan. Karena kenikmatan sesaat akan cepat hilang, tetapi keamanan finansial akan tetap ada. Stoicisme mengajarkan bahwa orang bijak tidak mencari kesenangan terus-menerus, tetapi dominasi atas dirinya sendiri. Seneca berkata, orang miskin bukanlah orang yang memiliki sedikit, tetapi dia yang menginginkan lebih. Ketika Anda mendisiplinkan diri dalam hal uang, Anda sedang mengembangkan domain tersebut. Anda belajar untuk hidup dengan lebih sedikit kecemasan, lebih fokus, dan dengan lebih banyak kontrol. Karena setiap kali Anda memilih untuk mengelola sumber daya Anda dengan baik, Anda memilih perdamaian. Anda berkata, saya yang mengatur hidup saya, bukan keinginan saya. Mulailah di tempat Anda berada. Jangan menunggu untuk mendapatkan lebih banyak agar dapat berorganisasi. Disiplin adalah berlatih dengan apa yang Anda punya, dengan setiap pendapatan kecil, dengan setiap keputusan pembelian, dengan setiap pengeluaran yang Anda tinjau 2 kali sebelum melakukannya. Semakin sering Anda berlatih, semakin alami jadinya. Dan ketika Anda menyadari, Anda tidak lagi perlu berbelanja untuk merasa nyaman. Anda tidak lagi perlu berpura-pura. Anda merasa damai karena Anda tahu Anda berada di jalan yang benar. Disiplin keuangan bukanlah kekakuan. Ini adalah kebijaksanaan yang diterapkan. Ini adalah memilih dengan baik hari ini untuk memiliki kebebasan besok. Ini adalah merawat apa yang Anda miliki saat Anda membangun apa yang Anda inginkan. Kebebasan yang Anda cari bukanlah apa yang Anda dapatkan, tetapi bagaimana Anda menanganinya. Karena uang tidak menyelesaikan semua masalah Anda, tetapi kurangnya kontrol atasnya dapat memperbanyaknya. Jadi mulailah hari ini dengan ketertiban, dengan visi, dengan komitmen, dan Anda akan melihat bagaimana seluruh hidup Anda mulai berubah, bukan karena keberuntungan, tetapi dengan keputusan. Nomor 12, aksi akan selalu lebih kuat dari kata-kata. Anda mungkin memiliki niat terbaik, rencana paling rinci, dan mimpi terbesar. Tetapi jika Anda tidak bertindak, jika Anda tidak melaksanakan tindakan, semuanya akan tetap menjadi wacana. Hal terburuknya adalah kita seringkali bingung antara berbicara dengan bertindak. Kita merasa bahwa dengan menceritakan kepada dunia apa yang akan kita lakukan,
kita sudah melangkah. Namun, kenyataannya tidak demikian. Mengatakan bahwa Anda akan memulai bukan berarti Anda memulai. Mengatakan bahwa Anda akan berubah bukan berarti Anda berubah. Mengatakan bahwa Anda akan membangun kehidupan baru bukanlah membangunnya. Hanya tindakan yang dapat mengubahnya. Berbicara dapat memberikan Anda perasaan kepuasan sementara. Anda merasakannya. Anda melakukan sesuatu karena Anda membagikannya, mendiskusikannya, atau mengumumkannya. Namun, dalam kenyataannya, Anda kehilangan momentum. Setiap kata yang Anda ucapkan tentang rencana yang belum Anda jalankan dapat menguras energi Anda, karena Anda telah menerima sebagian dari validasi, pengakuan, atau tepuk tangan tanpa melakukan apapun. Ini melemahkan kekuatan batin yang Anda butuhkan untuk benar-benar bergerak maju. Ketika Anda memutuskan untuk bertindak diam-diam, ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Anda tidak lagi bergantung pada persetujuan siapapun. Anda tidak lagi mencari untuk mengesankan dengan kata-kata. Anda hanya bekerja. Anda membangun hari demi hari, langkah demi langkah. Sementara yang lain berbicara, Anda bergerak maju. Sementara yang lain berjanji, Anda memberikan hasil. Sementara yang lain menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, Anda menunjukkan apa yang sudah Anda lakukan. Karena tidak ada argumen yang lebih kuat daripada hasilnya. Tindakan melatih Anda, mendisiplinkan Anda, dan memperkuat Anda. Ketika Anda bertindak, Anda belajar. Ketika Anda gagal, Anda menyesuaikan diri. Ketika Anda bertekun, Anda memperbaiki. Namun semua itu tidak terjadi dalam teori. Segala sesuatu terjadi di lapangan, di mana barang-barang berharga, di mana ada ketahanan, di mana fokus dibutuhkan. Aksi mungkin terasa canggung, ya. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih untuk tinggal dalam berbicara, karena berbicara tidak ada salahnya. Melakukan? Ya. Tetapi rasa sakitlah yang mengubah Anda. Jangan katakan lagi apa yang akan Anda lakukan. Lakukanlah dan biarkan tindakan Anda berbicara untuk diri sendiri. Anda tidak perlu meneriakan rencana Anda. Cukup Anda perlu menjalankannya secara konsisten, karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak janji. Mereka butuh contoh. Orang-orang yang menginspirasi bukan dengan apa yang mereka katakan, tetapi dengan apa yang mereka tunjukkan dengan hidup mereka. Orang yang tidak menduga niatnya, melainkan mewujudkan kedisiplinannya. Apakah Anda ingin dihormati? Bertindaklah. Ingin maju? Bergeraklah. Apakah Anda ingin berubah? Mulailah hari ini. Jika Anda jatuh, bangkitlah dalam kesunyian. Ikuti, perbaiki, pelajari. Namun, jangan gunakan kata-kata sebagai pelindung. Gunakanlah dengan niat, dan biarkan setiap kata yang Anda ucapkan memiliki cadangan di perilaku Anda. Karena ketika kata-kata Anda dan tindakan Anda selaras, maka Anda memiliki karakter, Anda memiliki integritas, dan itu lebih berharga daripada pidato indah apapun. Stoicisme selalu menekankan pada tindakan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjelaskan filosofi kita, tetapi untuk menjalaninya. Tidak peduli berapa banyak buku yang Anda baca, atau berapa banyak ide yang Anda ulangi, jika Anda tidak menerapkannya. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf, memahaminya lebih baik daripada siapapun. Setiap pagi ia bangun untuk mengingat bahwa ia harus bertindak dengan kebajikan, bukan hanya memikirkan hal itu. Bagi kaum Stoa, keberanian yang nyata tidak terletak pada apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, tetapi pada apa yang Anda lakukan. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat, tanyakan pada diri Anda setiap hari. Hari ini, apakah saya melakukan sesuatu yang nyata? Hari ini, apakah saya maju meski hanya satu langkah? Atau saya tetap bermimpi, merencanakan, dan mengucapkan apa yang akan saya lakukan suatu hari nanti? Jangan biarkan hari lain berlalu tanpa tindakan, meskipun itu hanya langkah kecil, meskipun itu adalah keputusan tegas, karena ketika Anda bertindak, Anda menjadi siapa yang benar-benar Anda inginkan. Jadilah diri Anda sendiri, bukan menjadi siapa yang Anda katakan. Dan perbedaan itu adalah segalanya. Anda tidak membutuhkan motivasi abadi, hanya ketekunan. Anda tidak harus melakukannya dengan sempurna. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh. Jika Anda tersandung, bangkitlah tanpa alasan, tanpa pidato. Karena setiap langkah, betapapun kecilnya, lebih berharga daripada 1000 kata tanpa tindakan. Jangan lupakan itu. Kemajuan tidak bersuara, tetapi nyata. Keberhasilan tidak perlu diumumkan, tetapi dapat dilihat.
Dan disiplin, ketika itu nyata, tidak memerlukan Anda untuk menjelaskannya. Itu terasa di setiap hal yang Anda lakukan. Jadi, berbicaralah kurang, lakukan lebih banyak, dan biarkan hidup Anda menjadi kesaksian terbaik tentang apa yang Anda mampu. Karena pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang ingat apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Semua orang melihat apa yang Anda lakukan, dan itulah yang mendefinisikan sejarah Anda. Nomor 13. Hilangkan suara-suara negatif di dalam diri Anda. Suara yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Anda akan gagal, bahwa Anda tidak memiliki apa yang dibutuhkan, bukanlah diri Anda yang sebenarnya. Ini adalah konstruksi mental, distorsi yang diulang berulang kali sehingga Anda akhirnya mempercayainya. Namun, itu tidak benar. Itu bukan hakikat Anda. Ini adalah rekaman lama yang muncul setiap kali Anda berusaha keluar dari zona nyaman Anda. Suara ini lahir dari rasa takut, dari kritik terhadap masa lalu, dari kesalahan yang belum Anda maafkan. Jika Anda tidak mengidentifikasi suara tersebut, jika Anda tidak menghadapinya, jika Anda tidak menggantinya, suara itu akan menjadi penjara tak terlihat yang menghalangi kemajuan Anda. Menghilangkan suara hati yang negatif bukan berarti Anda akan berhenti meragukan diri sendiri. Tetapi Anda akan belajar untuk tidak patuh padanya, untuk tidak membiarkannya mendikte hidup atau keputusan Anda. Setiap kali Anda mendengarkan suara itu, Anda menyerah, meragukan diri sendiri, menyabotase diri sendiri, dan menyerah sebelum memulai. Anda menunda hal-hal yang Anda tahu harus dilakukan, semua itu hanya untuk mendengarkan sebuah pemikiran yang, meskipun terdengar kuat, tidak memiliki dasar yang nyata. Suara itu hanya memiliki kekuatan jika Anda memberinya. Mulailah memperhatikannya. Sadari saat-saat ketika suara itu muncul. Ini terjadi saat Anda menghadapi sesuatu yang baru. Ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, ketika Anda mengingat kegagalan, deteksi, namai, dan bukannya bereaksi dengan rasa takut, responlah dengan kesadaran. Ini tidak benar. Ini adalah pikiran. Tidak mendefinisikan diri saya. Itu hanya kebisingan mental. Kemudian ubahlah. Gantilah dengan pernyataan yang bertentangan. Saya mampu, saya sedang belajar, saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk maju. Ini bukan tentang berbohong pada diri sendiri, tetapi memilih cerita mana yang memberi Anda kekuatan. Selain menyatakan hal ini, buktikan dengan tindakan. Lakukan sesuatu yang suara itu katakan Anda tidak dapat lakukan. Sebuah langkah kecil tetapi pasti, karena setiap kali Anda bertindak melawan suara itu, Anda melemahkannya. Setiap kali Anda memilih keberanian daripada keraguan, Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda. Anda sedang menciptakan jalur baru dalam jaringan saraf yang memperkuat rasa aman, kepercayaan diri, dan keberanian Anda. Anda tidak perlu melakukan lompatan besar. Anda hanya perlu melangkah maju tanpa meminta izin dari rasa takut Anda. Ingatlah, suara itu keras, tetapi tidak cerdas. Ia berbicara dari emosi, bukan dari akal sehat. Itulah sebabnya suara itu terdengar meyakinkan, tetapi jika Anda berhenti untuk menganalisisnya, Anda akan melihat bahwa ia mengulangi argumen yang sama, ketakutan yang sama, dan cerita yang sama, dan Anda tidak lagi memiliki alasan untuk terjebak di dalamnya. Anda dapat menciptakan narasi baru, di mana Anda adalah protagonis, bukan korban, di mana kesalahan Anda tidak mendefinisikan Anda, tetapi justru mendorong Anda. Stoicisme berbicara tentang pergulatan internal ini sebagai bagian dari pelatihan jiwa. Marcus Aurelius menulis dalam bukunya Meditasi bahwa kita harus memperlakukan pikiran seolah-olah kita tidak memilikinya, mengevaluasi mereka dengan logika, dan hanya menyimpan yang sejalan dengan kebajikan. Karena tidak semua yang Anda pikirkan itu benar, tidak semuanya akurat, Anda berhak mendapatkan arahan. Orang bijak, Epictetus, menyarankan agar Anda tidak terbawa oleh pendapat batin yang belum diperiksa. Teliti, pertanyakan, dan atasi. Ini adalah bagian dari rutinitas harian Anda. Bangunlah, perhatikan pikiran pertama Anda. Apakah itu negatif? Apakah itu membatasi Anda? Ubah. Sebelum tidur, periksa bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri sepanjang hari. Apakah Anda memberdayakan diri sendiri? Atau justru menyerang diri sendiri? Apakah Anda termotivasi atau merasa tidak layak?
Jadilah orang yang memiliki niat baik dengan dialog internal. Jadilah pelatih terbaik Anda sendiri, bukan musuh terburuk Anda. Bicaralah pada diri sendiri seperti Anda berbicara kepada seseorang yang Anda cintai, membantu mereka tumbuh, bukan sebagai seseorang yang ingin Anda hancurkan. Pikiran Anda bisa menjadi medan perang atau kuil, dan itu tergantung bagaimana Anda melatihnya. Jika setiap hari Anda memilih pikiran yang memperkuat Anda, pikiran Anda akan mulai selaras dengan pertumbuhan Anda. Anda akan merasa lebih tenang, lebih jelas, dan lebih fokus. Bukan karena tidak ada rasa takut, tetapi karena sekarang Anda bertanggung jawab. Anda memilih, Anda memutuskan, Anda bertindak. Hilangkan suara yang menghentikan Anda, dan gantilah dengan suara yang mendorong Anda. Satu yang mengingatkan Anda bahwa setiap langkah yang Anda ambil, bahkan dengan rasa takut, membuat Anda lebih kuat. Nomor 14. Percayalah pada kemampuan Anda untuk mengatasi segala hal. Tidak peduli apa yang Anda hadapi saat ini. Tidak peduli seberapa gelap jalan yang terlihat. Ada kekuatan di dalam diri Anda yang mungkin Anda remehkan. Ketahanan yang telah Anda tunjukkan berkali-kali, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Karena jika Anda ada di sini hari ini, itu karena Anda telah mengatasi momen-momen yang tampaknya mustahil. Anda telah melewati kerugian, penolakan, keputusan sulit, dan tahap kebingungan, dan Anda tetap berdiri. Mungkin dengan bekas luka, mungkin dengan keraguan, tetapi Anda masih berdiri. Dan itu merupakan bukti yang cukup bahwa Anda dapat terus mengatasi apapun yang datang. Keyakinan sejati bukanlah berpikir bahwa Anda akan selalu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mengetahui bahwa bahkan jika Anda tidak tahu, Anda akan menemukan caranya. Bahwa bahkan jika Anda jatuh, Anda akan bangkit lagi. Bahwa meskipun menyakitkan, itu akan berlalu. Hidup ini penuh dengan ujian yang tak terduga, perubahan tiba-tiba, dan hari-hari yang menguji iman Anda. Namun, Anda tidak perlu mengetahui segalanya. Anda hanya perlu percaya bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapinya. Keyakinan itu mengubah segalanya, bukan karena masalah itu sendiri, tetapi karena sikap Anda terhadap masalah tersebut. Sikap yang tegas, tenang, dan berani. Setiap kali Anda meragukan diri Anda, ingatlah apa yang telah Anda alami. Ingatlah saat-saat ketika Anda berpikir Anda tidak bisa melakukan sesuatu, dan Anda berhasil mencapainya. Ketika Anda merasa akan hancur dan Anda berhasil membangunnya kembali. Ketika tampaknya segalanya melawan Anda, dan Anda masih menemukan jalan keluar. Itu adalah cerita yang milik Anda, nyata dan milik Anda. Dan itu adalah bukti terbesar bahwa Anda lebih kuat daripada yang Anda pikirkan. Jangan abaikan itu. Jangan meremehkannya. Gunakan masa lalu Anda sebagai bahan bakar, bukan sebagai beban. Akan ada saat-saat ketika rasa takut akan berteriak lebih keras daripada kepercayaan Anda. Di saat-saat ketidakpastian berusaha melumpuhkan Anda, tetapi disitulah Anda harus menarik napas dalam-dalam, terhubung dengan diri Anda sendiri, dan memberitahu diri Anda, saya bisa melakukan ini. Saya mungkin tidak tahu caranya sekarang, tetapi saya akan bisa melewatinya, karena Anda sudah melakukannya sebelumnya, dan pikiran yang telah menang sebelumnya bisa menang lagi. Latihlah keyakinan ini setiap hari. Jangan menunggu krisis untuk mengingatnya. Latihlah saat Anda sudah sehat. Tegaskan diri Anda ketika tidak ada yang menuntutnya. Tuliskan, ulangi, nyatakan. Percayalah pada diri Anda dengan kekuatan yang sama, seperti saat Anda meragukan diri sendiri. Jadikan keyakinan ini sebagai kebiasaan, keputusan, dan sikap terhadap kehidupan. Karena ketika Anda percaya pada diri sendiri, tidak peduli seberapa besar tantangannya, Anda akan selalu menemukan langkah berikutnya. Sikap tabah membuatnya jelas. Yang penting bukanlah apa yang Anda hadapi, tetapi bagaimana Anda menghadapinya. Epictetus mengajarkan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi interpretasi yang Anda buat dari apa yang terjadi. Marcus Aurelius menulis bahwa di dalam setiap orang terdapat sumber kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, mampu menahan apapun jika Anda teguh pada kebajikan Anda. Mereka tidak menyangkal rasa sakit atau kesulitan.
tetapi mereka juga tidak meragukan kapasitas manusia untuk melewati semuanya dengan bermartabat dan kuat. Lakukan latihan praktis. Pikirkan 5 momen dalam hidup Anda di mana Anda telah berhasil mengatasi sesuatu yang sulit. Tuliskan, bacalah, dan hidupkan kembali. Kenali apa yang Anda lakukan dengan baik, bagaimana Anda keluar dari situasi tersebut, siapa Anda di tengah badai. Orang itu masih hidup di dalam diri Anda. Kapasitas itu aktif menunggu untuk dikenali dan digunakan lagi. Dan jika hari ini Anda sedang mengalami sesuatu yang sulit bagi Anda, tidak perlu memaksa diri Anda untuk memiliki semua jawaban. Teruslah bergerak maju. Selangkah demi selangkah, satu pikiran positif pada satu waktu, satu keputusan sadar pada satu waktu. Terkadang, kita tidak perlu melakukan lompatan besar, tetapi jangan terlalu cepat berhenti. Percayalah bahwa Anda akan keluar, karena ketika Anda percaya, pikiran Anda mulai mencari cara, emosi Anda akan teratur, tubuh Anda diaktifkan, dan seluruh diri Anda diorganisir demi kemajuan. Itu sudah menjadi kemenangan. Anda bukanlah ketakutan Anda, bukan keraguan Anda, atau rasa sakit Anda. Anda adalah kekuatan yang telah bertahan menghadapi semua itu. Dan jika Anda pernah melakukannya sebelumnya, Anda akan melakukannya lagi. Percayalah pada diri Anda. Percayalah dengan tekad. Percayalah bahkan jika Anda tidak percaya. Lihatlah, karena rasa percaya diri bukanlah kemewahan. Ini adalah alat. Dan ketika Anda mengaktifkannya, tidak ada halangan yang dapat menghentikan Anda. Nomor 15. Pentingnya disiplin dan fokus. Disiplin dan fokus adalah alat yang paling ampuh yang Anda miliki untuk mengubah hidup Anda. Anda tidak memerlukan keberuntungan, Anda tidak memerlukan motivasi yang berkelanjutan. Anda membutuhkan arahan dan keteguhan. Anda harus bertindak secara seimbang bahkan ketika tidak ada keinginan, bahkan ketika tidak ada yang melihat Anda, bahkan ketika segala sesuatunya tampak bergerak lambat. Karena disitulah Anda membangun hasil yang nyata, dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal yang berulang, dalam hal-hal yang tidak ada yang merayakan, tetapi Anda tahu itu penting. Disiplin bukanlah tentang melakukan banyak hal dalam satu hari, tetapi tentang melakukan hal-hal yang diperlukan setiap hari. Bahkan jika tampaknya sedikit, meskipun tampaknya tidak terlihat, meskipun Anda tidak melihat hasil langsung. Setiap tindakan, setiap pencatatan, tidak peduli seberapa kecilnya, adalah bagian dari pembentukan diri Anda. Cara Anda memulai hari esok, bagaimana Anda mengelola pikiran Anda, bagaimana Anda berhubungan dengan waktu, dan apa yang Anda putuskan untuk dilakukan di waktu luang Anda, semua itu adalah bagian dari pelatihan Anda. Ini bukan hanya detail kecil. Ini adalah medan perang di mana karakter Anda ditempa. Karena apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang memaksa Anda, ketika tidak ada yang memperhatikan Anda, adalah hal terpenting yang mencerminkan tingkat kedisiplinan Anda. Dan ketika disiplin itu disertai dengan fokus, Anda tidak dapat dihentikan. Karena tidak cukup hanya melakukan banyak hal. Anda harus melakukan hal-hal dengan benar. Anda harus memfokuskan energi Anda pada apa yang benar-benar penting, bukan pada apa yang mengganggu Anda. Di dunia yang bersuara keras dari segala arah, belajar untuk bekerja dalam diam adalah bentuk kekuatan. Menyimpan rencana Anda, fokus pada tindakan Anda, dan melakukannya tanpa mengumumkan, memberi Anda kebebasan dan kekuatan. Keheningan menghilangkan tekanan eksternal. Tidak ada seorang pun yang melihat Anda, tidak ada seorang pun yang mengharapkan apapun dari Anda, dan itulah sebabnya Anda dapat membangun dengan kemurnian, dengan sengaja, tanpa perlu membuktikan apapun, hanya untuk kesenangan bergerak menuju apa yang Anda putuskan penting bagi Anda. Atur ruang Anda. Lingkungan Anda mencerminkan pikiran Anda. Jika ruang Anda penuh dengan kekacauan, pikiran Anda mungkin juga demikian. Ciptakan ketertiban di luar untuk menumbuhkan ketertiban di dalam. Rancang rutinitas yang mendukung Anda, bukan yang menuntut kesempurnaan dari Anda. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus, lakukanlah yang penting. Buatlah daftar yang jelas tentang apa yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda, dan hilangkan apa yang mencuri energi Anda tanpa memberikan imbalan. Setiap gangguan memiliki harga. Setiap kali Anda jatuh ke dalam perangkap yang mendesak, Anda menunda hal-hal yang penting, dan penundaan itu terakumulasi.
Jangan biarkan menit-menit yang hilang hari ini berubah menjadi penyesalan bertahun-tahun di masa depan. Disiplin juga berarti belajar untuk mengatakan tidak. Tidak pada apa yang Anda inginkan, tidak pada alasan, tidak untuk bagian diri Anda yang ingin menunda, yang ingin menyerah, yang menginginkan kenyamanan. Karena versi terbaik dari diri Anda tidak dibangun dalam kenyamanan. Itu dibangun dalam ketidaknyamanan yang dipilih pada saat-saat ketika Anda bisa berhenti. Tetapi Anda memutuskan untuk melanjutkan. Pada hari-hari ketika Anda tidak merasa ingin melakukannya, tetapi Anda tetap patuh. Itulah disiplin, dan itulah yang menandai perbedaan. Stoicisme mengajarkannya dengan jelas. Anda tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons, apa yang Anda fokuskan, dan bagaimana Anda menjalani setiap hari berdasarkan apa yang Anda miliki. Marcus Aurelius berkata, "Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang juga. Lakukan dengan keadilan, keberanian, dan ketulusan." Bagi kaum Stoik, disiplin bukanlah beban, melainkan kebajikan. Cara hidup yang selaras dengan hal-hal yang penting, tanpa terbawa oleh hal-hal yang remeh. Jadikan fokus sebagai latihan sehari-hari. Tanyakan pada diri Anda terus-menerus, apakah yang sedang saya lakukan ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari apa yang ingin saya bangun? Jika itu mendorong Anda, lakukanlah. Jika itu mendekatkan Anda, lakukanlah dengan lebih kuat. Anda tidak perlu melakukan segalanya dengan benar. Anda hanya perlu melakukannya dengan niat. Anda tidak mencari kecepatan, Anda mencari arah. Karena ketika Anda tahu kemana Anda akan pergi, dan Anda memutuskan untuk berjalan dengan mantap setiap hari, tidak masalah jika Anda melakukannya dengan lambat. Yang penting adalah Anda tidak berhenti. Masa depan Anda sedang terbentuk sekarang, pada saat ini, dengan setiap keputusan yang Anda buat. Dan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa itu adalah masa depan yang Anda inginkan, adalah bertindak hari ini dengan disiplin dan fokus. Anda tidak perlu menunggu untuk merasa siap. Anda tidak perlu menunggu segala sesuatunya sempurna. Anda hanya perlu mulai mendukung diri sendiri dan percaya pada prosesnya. Karena pada akhirnya, disiplin bukan hanya alat untuk mencapai kesuksesan. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Dan ketika Anda cukup menghargai diri Anda untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan, bahkan ketika itu tidak mudah, Anda menjadi seseorang yang benar-benar bebas. Jika Anda sampai di sini, itu bukan kebetulan. Ini menunjukkan komitmen Anda untuk berubah, dengan menguasai diri dan mengubah hidup Anda dari akarnya. Jadi sebelum Anda pergi, tegaskan kembali komitmen itu. Tulis di komentar kalimat ini dengan segenap keyakinan Anda. Hari ini, saya memutuskan untuk memiliki kendali penuh atas hidup saya. Saya adalah orang yang tabah. Lakukanlah seperti Anda berjanji pada diri sendiri. Sebagai komitmen mental, karena apa yang Anda tulis adalah apa yang Anda tegaskan, dan apa yang Anda tegaskan adalah apa yang Anda ubah.